back to Expodia, Explore Podcast with Arvardia. 20 seconds episode, keunggulan kurikulum di Arvardia with me, Mr. Anazar Priyatna. Oke, di sini kita akan membicarakan tentang keunggulan kurikulum di Arvardia. Nah, di sini kita akan mengulas tentang kurikulum, apa itu kurikulum, kemudian kurikulum apa aja sih yang ada di Arvardia, dan bagaimana prosesnya, kemudian tujuan dari kurikulum itu apa gitu. Dan di sini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi dan Miss Oci. Mungkin untuk selanjutnya boleh diperkenalkan nih Ibu Dwi ini sebagai apa dan siapa sih di sini gitu, dan juga Miss Oci ini gitu. Oke, mungkin dipersilakan buat Ibu dulu. Oke, terima kasih Mr. Nazar. Hello parents, perkenalkan nama saya adalah Dwi Prastyo Yuningtyas. Kebetulan saya diamanahkan sebagai prinsipal di Primary School Arvardia. Oke, berikutnya mungkin silakan Miss Oci. Hello parents, perkenalkan nama saya Miss Rosi atau biasa dipanggil Miss Oci. Untuk tahun sekarang saya diamanahi sebagai Principal of Preschool Arvardia. Oke, di sini kita akan berbincang tentang kurikulum nih. Dan menurut Ibu dan Miss Oci ini, apa itu kurikulum sih, dan seberapa penting sebenarnya kurikulum untuk proses pembelajaran di sekolah itu? Mungkin silakan Ibu. Oke, saya dulu ya Mr. Boleh Ibu, silakan. Baiklah. Kenapa sih kita mengambil tema podcast kali ini kurikulum ya Mr. ya? Karena mungkin ini yang tema lagi hits ya. Betul. Di tahun-tahun ini. Apalagi sekarang ini adalah masa-masa PPDB ya Mr. Betul. Oke, jadi sepertinya parents yang di luar sana sedang kepo memilih sekolah yang seperti apa sih itu. Biasanya mereka akan mencari scrollnya adalah kurikulumnya apa yang dipakai oleh sekolah tersebut. Betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai kurikulum, Mister, itu adalah menyangkut mengenai kita mau belajar apa saja, kemudian metode belajarnya seperti apa, kemudian subjek-subjek apa yang kita pilih, kemudian kenapa kita memilih subjek itu. Itu adalah kalau kita rangkum mungkin kurikulum adalah sebuah metode pembelajaran ya Mister ya. Dan pentingnya kurikulum ini adalah kurikulum ini itu harus dipahami oleh semua orang stakeholder yang ada di sekolah. Karena apabila semua orang paham kayak teachernya, manajemennya, maka arahan dari sekolah ini mau dibawa kemana itu bisa dipahami oleh semua orang yang ada di dalamnya. Diharapkan dengan semua paham kurikulum yang kita pilih, kurikulum yang kita terapkan, maka goals atau anak didik seperti apa yang mau kita hasilkan itu akan terwujud dengan cepat. Sepertinya itu. Oke, terima kasih. Jadi menurut Ibu ini adalah sangat penting ya Bu, dengan adanya kurikulum ini terutama untuk sekolah gitu. Mungkin selanjutnya di preschool nih gimana Miss? Untuk di Preschool Arvardia sendiri yaitu lebih diutamakan tentang proses pembelajarannya yang Mister, pasti dengan cara menyenangkan dan juga learning by doing. Nah, kenapa sih dengan cara yang menyenangkan? Karena di target Arvardia sendiri itu banyak sekali yang ingin disampaikan ya, terutama untuk orang tua dan juga anak-anak itu sendiri. Nah, dengan target yang ingin kita beri untuk anak agar bisa, nah bagaimana sih caranya? Yang pertama yaitu dengan cara pembiasaan setiap hari, yaitu dengan cara diulang-ulang terus seperti itu. Dan juga pembelajarannya pun dengan lagu, lalu dengan metode bercerita, lalu dengan sharing seperti itu, dan banyak sekali permainan-permainan yang membantu anak-anak preschool itu untuk memahami bahwa secara tidak langsung mereka harus bisa ini, harus bisa itu, seperti itu. Jadi tidak terlalu membebankan untuk muridnya ya. Mengenalkan pembelajaran itu nggak ribet kok, nggak menjadi beban, tapi justru menjadi mengasyikan gitu. Ya, betul sekali. Oke. Nah, untuk di sekolah Arvardia ini
kurikulum apa saja sih yang diterapkan Bu? Dan apakah ada yang menjadi ciri khasnya gitu bahwa ini adalah kurikulum Al-Fardiyah? Oke. Kalau kita menyebutkan kurikulum apa sih yang ada di Iya. Al-Fardiyah ya, Mister? Kita memiliki 3 kurikulum, Mister. Yang pertama kurikulum dari dinas, yang untuk primary ya, Iya. itu di kelas 3 dan kelas 6 kita memakai kurtilas masih. Kemudian kalau di kelas 1, 2, 4 dan 5 kita memakai kurikulum merdeka. Kemudian ada kurikulum, kita mengadopsi kurikulum Singapura yang kita juga memberikan subjek English, Math, Science, Health kepada anak-anak di primary. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum khas Al-Fardiyah. Kenapa kita sebut khas? Mungkin di sekolah lain nggak ada gitu ya. Iya. Jadi kurikulum khas ini adalah merupakan tagline dari kami, yaitu full English, Islamic dan leadership. Lebih ke penekanan di Islamic dan leadershipnya, seperti itu, Mister. Kalau Islamicnya kita pembiasaan sholat duha, sholat duhur gitu ya, Mister. Kemudian tahfiz, tilawati. Juga kita ada yang namanya storytelling juga gitu, atau pildacil kayak gitu ya, Mister. Jadi peringatan hari besar yang kita isi dengan lomba-lomba yang menarik. Kemudian untuk leadershipnya kita memang ada materi khusus leadership, kita masukkan ke dalam subjek harian, betul. Ini diampu oleh FT, di mana kita mempunyai jenjang leadership yang berbeda dari lower sampai upper. Misalkan nih kalau di primary 1 dia baru masuk di primary, berarti yang kita tekankan adalah lebih ke kemandiriannya, kemudian how to manage their self-nya gitu. Karena kan kalau anak kelas 1 misalnya mesti laporannya adalah kaos kaki hilang, alat tulis hilang gitu ya, lebih ke how to manage their self gitu ya. Gitu. Kemudian kalau kita naik lagi ke P2 maka target leadership-nya berbeda lagi, sampai ke P6 itu mereka lebih bisa harus berani presentasi, kemudian sudah punya goals dia mau melanjutkan SMP mana gitu ya, itu kan lebih ke mereka sudah punya keberanian untuk take a risk gitu ya, mengambil resiko. Saya harus milih SMP ini karena saya mau menjadi ini gitu. Jadi masing-masing target leadership-nya ada gitu. Oke. Kemudian kalau di preschool sendiri nih Miss gimana? Apakah mungkin sama ya kurang lebih ya, karena emang cakupannya ini satu sekolah Al-Fardiyah gitu kan. Jadi kurang lebih sama. Apakah ada yang lainnya mungkin? Betul, kalau misalkan untuk ciri khas kurikulum Al-Fardiyah sendiri itu memang sama, yaitu full English, leadership, dan Islamic. Nah, untuk lebih diutamakannya sih kalau misalkan di preschool Al-Fardiyah ini lebih ke kurikulum merdeka tadi. Nah, sama cakupannya, hanya untuk di preschool ini lebih ke ibaratnya tuh kurikulum merdeka itu adalah merdeka belajar ya gitu. Jadi merdeka belajar ini maksudnya itu bermain itu ya belajar gitu, dan belajar itu bisa dengan bermain seperti itu. Nah, untuk yang lainnya yaitu kurikulum Singapura tadi, sama juga kita mengadopsi di preschool Al-Fardiyah, tapi dengan target di science, English, dan juga math seperti itu. Oke, nah untuk itu tuh mengapa sih sekolah ini tuh memilih kurikulum tersebut gitu, terutama yang tadi adalah Singapura kurikulumnya, mengadopsi Singapura kurikulum. Itu mengapa memilih itu padahal kan kurikulum yang lain masih banyak gitu, dan apakah itu tuh sesuai dengan visi misi sekolah? Visinya adalah menghasilkan anak didik yang berkarakter Islam, berwawasan global, dan mempunyai leadership yang tinggi. Nah, ini akhirnya kita memilih kita mengadopsi kurikulum Singapura, karena kita tahu lah ya kalau Singapura itu mempunyai world ranking untuk educationnya itu cukup bagus di dunia gitu ya, dan mereka menggunakan English as first language gitu sebagai bahasa utama mereka. Artinya anak-anak di Al-Fardiyah itu akan dibentuk menjadi anak-anak yang memang secara thinkingnya itu English gitu, Mister. Ini bisa kita terapkan dalam subjek yang kita pilih, yaitu ada Math, English, Science gitu ya, Mister. Memang sih kalau kita mau berbicara Math, kita juga mengajarkan matematika. Kalau kita bicara Science, kita juga mengajarkan IPA gitu ya.
tapi word problemnya itu beda ya. Seperti Mr. Nazar kan ngajarin math ya, ngajar math di primary ya. Kalau saya melihat, saya sebagai guru matematika ya Mister ya kalau di primary. Jadi kalau di matematika itu memang kita matematika Indonesia ya Mister itu so many things yang we learn gitu ya. Yang kita pelajari itu banyak, ada pecahan, ada persen dan sebagainya. Sedangkan kalau di math kurikulum itu lebih ke how to think, lebih ke kerangka berpikir gitu loh. Dan memang di masa depan ini itu yang diperlukan bukan hanya anak yang bisa menjawab 1 tambah 1 2 gitu. Tapi how to find, how to get to itu gimana sih gitu ya. Jadi 10 itu kan nggak hanya cuma 9 tambah 1 gitu. Kita bisa 5 tambah 5 gitu. Jadi how to make mereka itu berpikirnya oh ada seperti ini, ada seperti ini. Harapannya di kehidupan nyatanya itu mereka punya berbagai macam solusi terhadap permasalahan yang mereka temukan gitu. Artinya creative thinking ya Mister gitu. Kemudian kalau di leadership dan Islamicnya, maka di leadershipnya adalah bagaimana mereka bisa memanage diri mereka sendiri. Karena pemimpin itu adalah dia pimpin diri mereka sendiri dulu gitu. Kalau permasalahan di diri mereka selesai, itu akan mereka bisa menghormati orang lain gitu ya. Karena kalau bahasan-bahasan sekarang ya, yang orang-orang dewasa itu ketika inner child-nya nggak selesai ya, kalau kita bicara yang lagi hits itu, maka sebenarnya problem dirinya belum selesai. Itu akan menjadi akar bullying gitu ya. Kemudian yang nggak menghormati orang lain gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara bahwa kita ingin nih anak-anak Arvardia itu bisa berkompetisi dan berperan di dunia global. Kalau kita bicara dunia global, kita kan nggak hanya bicara orang Sunda, orang Batak atau apa ya. Tapi kita lebih bicara, oh ada orang Bangladesh, oh ternyata orang Malaysia itu ada Indianya, ada Cinanya gitu. Bahasa mereka ada bahasa macam-macam juga. It means kita membuat mereka itu dengan Inggrisnya itu mereka percaya diri, mereka juga mampu berkomunikasi dengan berbagai budaya, bahasa dan latar belakang agama ya. Yang juga melatih mereka untuk menghormati gitu, untuk toleransi. Itu yang saya pikir sekarang itu yang semakin terdegradasi ya Mister. Bagaimana menghormati orang lain, kemudian bullying itu kan akarnya juga adalah gak menghormati orang lain. Aku mau gini ya, aku gini aja gitu ya. Artinya bahwa penting loh leadership dan English atau berwawasan global ini gitu Mister, agar nggak seperti katak dalam tempurung ya. Hanya berjuara di lokal-lokal saja tapi nggak mampu berkompetisi di dunia global seperti itu. Toh Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk belajarlah sampai dengan dari negeri Cina gitu ya. Artinya oh kita harus bisa melampaui beberapa negara loh untuk sampai ke Cina. Oh berarti kita harus mempersiapkan bahasanya loh. Oh kita juga mempersiapkan diri kita untuk mampu PD dengan negara-negara lain seperti itulah Mister. Kayaknya jauh ya ngobrolnya kemana-mana ya. Gak apa-apa Bu, tenang saja. Intinya ya kita harus membuat anak-anak kita bersiap untuk apa yang akan datang. Kita nggak tahu nih seperti apa gitu kan. Jadi kita mempersiapkan sedini mungkin anak-anak kita untuk menghadapi masa depan yang apa ya semakin maju mungkin juga kan. Secara teknologi, secara budaya, seperti itu. Selanjutnya mungkin dari preschool sendiri gimana Mas? Apakah kurikulum tersebut sudah sesuai dengan visi misinya atau hubungannya apa sih gitu? Untuk di preschool sendiri hubungan dari masing-masing kurikulum itu saling berkesinambungan ya Mister. Apalagi dengan sekarang diadakannya kurikulum merdeka ini, menurut saya itu menguntungkan sekali untuk Arvardia Preschool karena kita dibebaskan untuk memilih kurikulum yang mana dan memilih bagaimana metode yang akan disampaikan seperti itu. Nah untuk kurikulum di Arvardia Preschool sendiri kita memakai yang pertama ya yaitu dari dinas sendiri yaitu kurikulum merdeka. Nah kurikulum merdeka ini dikenalkan bagaimana anak itu belajar adalah bermain gitu kan dan bermain adalah belajar. Kita memasukkan metode pembelajaran untuk mengenalkan ciri khas Indonesia gitu. Jadi di kita itu ada yang namanya kewarganegaraan, ada yang namanya sport,
music class seperti itu. Nah, itu secara tidak langsung dikenalin nih, oh di kewarganegaraan ini kita memberikan materi mengenai bendera Indonesia seperti itu contohnya. Lalu ada upacara bendera juga. Lalu di musik kelas ada dikenalkan bagaimana nada-nada dan juga tarian daerah seperti itu. Lalu untuk di ciri khas Arvardia sendiri sama yang tadi, full English, leadership dan Islamic. Nah, ini menjadi kebiasaan nih sehari-hari gitu kan. Untuk full English di conversationnya, bagaimana cara berbicara dengan teman, bagaimana cara menyampaikan perasaannya, seperti itu. Lalu di Islamic, basic-basic yang harus ditanamkan ya di anak usia dini, seperti macam-macam doa kayak gitu, lalu praktek wudhu, praktek sholat dan sebagainya. Lalu untuk di leadershipnya dikenalkan juga life skill seperti itu, karena gak mungkin kan ke anak preschool itu langsung dikenalkan bagaimana cara memimpin gitu kan, tapi kan kita memberikan dulu bagaimana dia harus menjadi pemimpin gitu kan, dengan teachersnya memberikan leaders of the day is siapa gitu, jadi dia tuh kenal, oh aku tuh jadi pemimpin ya gitu, pemimpin tuh harus kayak gimana sih. Nah, teachersnya yang memberitahu, leaders of the day you have to stand in front of your friends gitu kan, jadi harus yang paling depan, harus yang kalau misalkan ada apa-apa sama temennya, teachersnya juga nanya dulu nih ke leadersnya yang hari itu tuh bener nggak kejadiannya seperti itu misalkan. Jadi nggak yang leadership ini enggak kan kayak gitu. Jadi lebih ke praktek sehari-hari yang anak usia dini itu harus tahu gitu. Secara kalau untuk berbicara materi ke anak preschool itu kan nggak yang kayak tadi ya, misalkan lebih berat gitu ya penyampaiannya, tapi dengan cara yang sederhana seperti tadi, agar anak itu memahami dengan sendirinya gitu. Kadang kita juga teachers preschool itu nggak memberikan pernyataan atau jawaban mereka tuh secara langsung gitu dengan satu full sentence, tapi dengan ya learning by doing, dengan ditunjukkan bagaimana caranya. Lalu kayak misalkan menyapa teman pun harus kita tunjukkan gestur tubuhnya gitu kan, hello friends. Lalu kalau misalkan mau memberitahu full Englishnya, kalau misalkan cara jadi pemimpin tuh ya, misalkan misalkan nih pada hari itu ditunjuk nih pemimpinnya misalkan salah satu anak, lalu anak tersebut tuh teachersnya memanggil bahwa you are the leaders of the day, so you can choose one friends to read doa misalkan seperti itu. Jadi ya itu dilakukan setiap hari. Nah tadi udah ternyata kurikulumnya itu sudah sangat sesuai dengan visi misi kita ya Bu dan Miss Oci ya. Ternyata sudah sangat sesuai, karena emang kenapa memilih kurikulum tersebut, karena memang sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah Arvardia ini gitu. Nah kemudian apa sih tujuan dan fokus dari kurikulum tersebut? Mungkin aku mau nanyanya Miss Oci, silakan Miss. Boleh. Untuk fokus dan tujuan di preschool Arvardia sendiri yaitu kita mengadopsi kurikulum Singapura, Mister. Nah, kurikulum Singapura ini yang kita adopsi ada 3, yaitu Science, Math, and English. Nah, untuk di English ini yaitu fokus dan tujuannya itu ada berbagai metode ya Mister, salah satunya yaitu dengan cara phonics seperti itu. Nah, phonics ini yang sering kita gunakan sehari-hari agar anak itu mengenal bagaimana membaca atau mengenal suatu kata dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, phonics ini metode yang sangat berbeda ketika kita mengenal alfabet ya. Karena kalau alfabet kan seperti A, B, C, D kayak gitu. Nah, untuk phonics ini metodenya itu dengan cara soundnya gitu. What sound of A? Sound of A is kayak gitu. B, ke. Ketika nanti dia mengenal semua huruf itu, nah adalah nanti muncul kalau dalam bahasa Indonesia tuh kayak mengeja ya. Nah, kalau misalkan nanti mengeja, kalau misalkan muncul huruf cat nih,
Kalau misalkan kita mengenal alfabet, nggak mungkin itu bisa jadi cat, karena kan CAT set gitu kan. Nah kalau misalkan phonics, nah itu anak-anak nanti bisa sendiri mengenal bahwa te itu akan menjadi cat seperti itu. Nah untuk metode yang lain selain phonics tadi, yaitu full conversation dari pagi sampai pulang, itu benar-benar kita dibiasakan bahwa anak itu harus full conversation, mulai dari menyapa, lalu greetings, lalu perpindahan dari satu kegiatan lain, itu teachers menggunakan instruksi dengan bahasa Inggris seperti itu. Lalu untuk di math sendiri, ya tadi kalau misalkan di primary mungkin targetnya sudah creative thinking ya gitu, memecahkan suatu masalah. Tapi kalau di preschool sendiri lebih ke memperkenalkannya itu seperti apa, yaitu dengan ya menghitung 1 until 10, lalu how to count, misalkan kalau misalkan ada jumlah bilangan 5, bendanya harus ada berapa sih yang diambil, kan pasti 5 kayak gitu kan. Dan banyak metode yang diberikan dengan cara lagu juga ada, permainan juga ada seperti itu. Lalu untuk terakhir yaitu science tadi. Kalau science itu dengan mini project ya, seperti mungkin di sekolah-sekolah lain juga ada, kayak misalkan bagaimana suatu benda itu yang mengapung atau tenggelam, tapi kita memberikannya dengan full English kayak gitu. Jadi kita kasih video dulu, lalu teachers memberikan real materialsnya gitu ya, mana benda yang bisa mengapung, mana benda yang bisa tenggelam seperti itu. Jadi prakteknya benar-benar dengan media reels, dan juga prakteknya dengan media yang betul-betul yang bisa dipraktekkan saat itu kayak gitu. Itu fokus dan tujuan yang diterapkan di Preschool Al-Fardiyah. Oke, jadi untuk pembiasaan ya anak-anak, dan mungkin pembiasaan itu akan menjadi gaya hidup mereka gitu, hidup, pola hidup mereka juga kemudian. Nah, untuk di primary sendiri gimana fokus dan tujuannya untuk kurikulum tersebut? Untuk Islamik ya Mister, maka kita melakukan pembiasaannya, ada pembiasaan sholat duha, kemudian untuk peringatan hari-hari besar kita ada lomba-lomba yang berisi mengenai ada pildacil, ada lomba kaligrafi, kemudian untuk full Englishnya kita everyday daily conversation kita memang bahasa Inggris, kemudian untuk leadershipnya kita ada targetan di tiap-tiap kelasnya seperti itu, Mister. Oke. Jadi pembiasaan terutama di sini adalah bahasa Inggrisnya gitu ya Bu, conversation with English. Kemudian apa sih kelebihannya mengenai kurikulum ini gitu, yang menurut Ibu ini pas nih cocok diterapkan di sini gitu, menjadi kelebihan sendiri dari sudut pandang Ibu sendiri? Iya, untuk full Englishnya mungkin ya Mister ya, karena kalau kita melihat beberapa sekolah mungkin ya yang combine antara Islamic ada, kemudian full Englishnya juga ada, mungkin belum banyak ya Mister. Bisa parents memahami bahwa English dan Islamic itu kan merupakan pondasi ya Mister, apalagi di dunia global sekarang. Islamic atau karakter Islam itu kan sebagai benteng ya Mister ya, benteng untuk menyaring berbagai informasi dan kemudian mengkerucutkan nilai-nilai yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau full Englishnya adalah membuat anak-anak kita pede, karena sekarang anak-anak pasti pegangannya HP itu YouTube dan sebagainya kan dalam bahasa Inggris ya. Meskipun anak-anak yang masuk mungkin di P1 mungkin ada juga yang tidak berasal dari Preschool Al-Fardiyah, yang dari sekolah lain. Tapi ketika kita mulai membiasakan everyday-nya, daily conversation-nya itu in English, maka mereka juga seperti mengalir saja gitu ya. Kita pengennya anak-anak itu enggak seperti zaman saya dulu ya mungkin Mister ya, ketika kita mau berbicara bahasa Inggris itu kita mikir dulu grammarnya apa ya, past present atau present continuous atau apa gitu ya. Tapi anak-anak lebih ke sudah ngerti sendiri gitu loh, bahwa oh kita pakai ini, jadi nggak langsung connect gitu aja Mister. Harapannya sih seperti itu. Jadi bahasa Inggris tidak lagi menjadi sebuah
bahasa yang menakutkan, tapi lebih ke bahasa komunikasi yang membuat mereka percaya diri. Karena nextnya nanti mereka akan, harapan kami ya, mereka bisa berbicara di kancah global. Karena di Arvardia juga kita ada materi pembelajaran bahasa Arab, kemudian ada bahasa Perancis. Harapan kami, kenapa sih kita memilih bahasa Perancis ya? Ya. Itu adalah karena saya melihat Mister itu di anak primary kelas 3-4 itu kayaknya bahasa Inggris tuh kayak udah biasa gitu ya. Jadi pengennya kita menambah nih, ada pelajaran bahasa Perancis, next mungkin ada bahasa Cina mungkin ya. Agar anak-anak itu kaya dengan bahasa gitu, bahwa di Al-Quran juga ada yang Mister ya, di salah satu surat yang menyatakan bahwa hendaklah kamu bisa mengetahui untuk berbangsa-bangsa dan berbahasa. Artinya kita disuruh nih untuk mengenal berbagai macam bangsa, berbagai macam bahasa. Untuk apa? Untuk bisa ta'aruf, li ta'arufi kan itu, untuk bisa saling mengenal, saling sharing, saling mencari informasi dan saling mengembangkan ilmu pengetahuan. Harapannya sih begitu, Mister. Betul. Jadi sangat penting ya untuk bahasa itu, karena bahasa itu adalah menjadi sarana komunikasi kita, dan nggak ada salahnya gitu untuk mempelajari berbagai banyak bahasa gitu, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya dari Preschool sendiri gimana, apa kelebihannya untuk yang dirasakan gitu dari siswa-siswanya, kelebihan dari kurikulum ini? Kalau misalkan kelebihan di Preschool Arvardia, yaitu di pembiasaannya tadi Mister, karena kalau misalkan di sekolah lain biasanya hanya setengah hari kalau sekolah, tapi kalau misalkan di Preschool Arvardia ya bisa dihitung full day lah ya, karena dari pagi itu masuk setengah 9 nih kalau misalkan untuk K1 K2. Nah pulang-pulang 12.45, itu kan udah kehitung kayak setengah hari atau mau 1 hari lah di sekolah gitu ya. Nah kelebihannya itu ya di pembiasaannya tadi, karena ciri khas Arvardia atau Preschool Arvardia tadi ya kembali ke full English, Islamic dan leadership. Nah bagaimana sih pembiasaannya? Dari pagi ada tilawati, ada tahfiz dan ada phonics, itu bergantian. Lalu materinya kayak science, math kayak gitu, yang kewarganegaraan seperti itu ada di kesehariannya. Lalu terakhir, pembiasaan terakhir yaitu lunch atau makan siang dan juga sholat. Nah, update terbaru Mister, ada testimoni dari orang tua nih mengenai pembiasaan di Arvardia ini, yaitu tentang sholat. Jadi karena setelah 3 bulan nih dibiasakan kan untuk sholat bersama-sama. Nah alhamdulillah anaknya itu secara tidak langsung hafal sendiri loh doa atau bacaan-bacaan sholat itu tanpa disuruh untuk menghafalkan gitu. Karena anak-anak itu setiap hari selalu teachers itu selalu menzahirkan bacaan sholat itu dari awal Al-Fatihah sampai surat-surat dan sebagainya, dan gerakan sholatnya pun sampai hafal katanya, sampai doa terakhir zikir seperti itu hafal sendiri itu. Alhamdulillah ya, jadi kayak padahal nggak benar-benar kamu harus hafal seperti ini ya gitu, betul. Tapi dengan pembiasaan setiap hari anak-anak secara nggak langsung mereka mendengar dan mengingat hal tersebut gitu. Itu bagus sekali sih. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tuh apa sih kesulitannya? Karena ya pastilah kita pasti ingin mencapai sesuatu, pasti ada rintangan-rintangannya gitu. Pasti tidak mudah gitu kan. Mungkin dari Preschool sendiri gimana Miss? Apakah ada kesulitannya? Kalau misalkan untuk kesulitannya pasti ada ya, apalagi di term 1 dan term 2 ini, karena anak-anaknya itu betul-betul baru, dan juga guru pun seperti beradaptasi bahwa masing-masing anak tuh punya karakter yang berbeda-beda, dan teachers preschool itu harus memikirkan bagaimana cara metode yang sesuai dengan masing-masing karakter anak, seperti itu. Nah untuk kesulitannya lebih terlihat sih di term 1 kemarin ya, karena betul-betul anak itu baru dan belum tahu nih sekolah tuh seperti apa gitu kan, pagi dari kelas nursery yang harus ditinggal sama orang tuanya lah gitu ya. Nah itu benar-benar rintangan yang wow gitu, amazing banget gitu untuk di tahun pertama sekolah. Kalau misalkan untuk K1 K2
mungkin lebih ke pembiasaan tadi, karena di awal sekolah pun pasti masih ada anak yang nangis karena sekolahnya lama, katanya aku lebih pengen di rumah aja, katanya gitu. Aku mau nonton gitu, karena kan after pandemi kebanyakan anak itu karena after pandemi itu banyak anak itu yang screen time-nya itu lebih lama kan gitu. Jadi ketika ditanya di sekolah pun kenapa mau pulang gitu kan, aku pengen nonton katanya gitu. Ditanya mau nonton apa, ada di TV, di HP gitu jawabannya. Jadi itu yang rintangan pertama tuh pasti nangis, sekolah itu lama, aku pengen pulang gitu. Kalau untuk di K1 ya, kalau misalkan untuk di K2 karena anak-anaknya sudah terbiasa di K1 tahun lalu, alhamdulillah sih bisa mengikuti. Hanya mungkin untuk anak-anak yang baru saja nih yang mengulang ya, seperti mengulang karena dari nol banget gitu, karena dari phonicsnya dari nol juga gitu. Jadi itu yang mungkin lebih difokuskan sama Teachers K2 seperti itu. Wah, lumayan banyak juga ya rintangannya gitu. Sekarang dari primary sendiri Bu, gimana nih di primary? Sebenarnya kalau di primary Mr. Nazir juga merasakan sendiri. Jadi kalau di primary Mister sama dengan Miss Oci mungkin ya first time dia masuk sekolah gitu ya, mungkin P1 ya terutama. Apalagi kalau kita berbicara bahwa Arvardia itu harus full English ya Mister. Sedangkan kalau di P1 kan nggak semua siswa yang masuk di P1 itu berasal dari sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai daily conversationnya. Itu merupakan PR tersendiri ya Mister. Sedangkan mungkin ada teman-teman yang lain yang sudah bisa speak English fluently gitu ya, karena dia lulusan dari preschool Arvardia gitu ya. Jadi how to combine dan how to manage yang satu sudah segini levelnya, kemudian yang lain masih harus mengikuti teman-temannya, itu kan memang butuhkan teknik dan kreativitas tersendiri ya untuk teacher di P1. Kemudian namanya juga P1 ya, jadi peralihan dari usia preschool ke primary itu kan juga butuh effort tersendiri tuh, bagaimana membuat mereka bisa duduk diam lebih lama dari jam pada saat mereka di preschool. Kan kalau di primary kita 7.20 nih, pagi-pagi udah datang gitu ya. Biasanya kalau di preschool 8:30 baru boleh belajar gitu. Sekarang di 7.20 mereka harus datang, kemudian gak boleh telat ya Mister kalau di primary ya, parents ya. 3 kali terlambat mohon maaf pulang dan tidak boleh sekolah gitu ya. Jadi memang butuh kolaborasi ya Mister dengan orang tua gitu. Jadi tiap malam kita sudah ada bedtime reminder ya Mister. Kita selalu ada reminder untuk grup orang tua bahwa sekarang udah jam 9 ya parents, mohon anak-anak untuk dipersiapkan tidur setelah sholat isya seperti itu, agar nanti sholat subuhnya gak ketinggalan dan berangkat ke sekolah on time seperti itu. Jadi lebih ke kolaborasi sih ya ini ya pentingnya gitu, karena pembiasaan itu kalau nggak dilanjutkan di rumah nggak nyambung gitu ya, nggak sinkron gitu. Apa yang sudah kita sampaikan di rumah, misalkan tahfiz nih di sekolah udah sampai anaba 40 misalkan, tapi kalau kita nggak ulangi lagi di rumah itu kan jadi lupa lagi gitu Mister. Padahal kita mau nambah lagi nih ke surat selanjutnya kan seperti itu. Jadi mohon kepada parents bahwa bersekolah itu tidak hanya anaknya, tapi kita butuh juga kerjasama dari orang tua sehingga goals yang kita harapkan bersama itu lebih cepat tercapai. Seperti itu sih Mister. Oke, jadi sangat penting ya untuk kolaborasi antara teachers, sekolah, kemudian juga parents juga, karena untuk membimbing anak itu nggak cuma di sekolah aja gitu, dan di rumah pun parentsnya juga harus membimbing lagi, itu mengingatkan kembali, mengulang lagi apa yang sudah dipelajari hari itu, kayak gitu. Nah selanjutnya ini apa sih yang dirasakan gitu, terutama di sini kan ada beberapa kurikulum nih gitu. Apa sih yang dirasakan ketika sekolah itu mengampu beberapa kurikulum? Banyak juga gitu. Iya. Apakah apakah ada salah satunya ada yang menjadi hambatan kah, atau hambatannya itu apa sih gitu? Oke. Sebenarnya kita bersyukur ya di Arvardia ya Miss Oci, bahwa dengan diberlakukannya kurikulum merdeka ini justru sangat-sangat membantu kita gitu. Karena sekolah diberikan kebebasan untuk melakukan otak-atik
materi yang disampaikan, durasi materi yang disampaikan, kemudian materi apa saja yang kita sampaikan. Karena kan kalau di kurikulum Merdeka kita mengenal fase ya. Kalau dulu mungkin kelas 1 buku ini harus habis gitu. Kalau sekarang kan ada fase. Jadi fase A itu adalah kalau kita primary di kelas 1 2. Artinya kita mencapai fase itu kita dikasih waktu 2 tahun loh. It means kita sebagai sekolah bisa ngatur nih. Yang dikasih ke P1 apa dulu nih? Yang di P2 apa nantinya kan gitu. Karena fase itu harus tercapai gitu. Nah, memang seperti yang dialami di Arvadia, kita ada pelajaran matematika, ada juga math ya Mister ya, ada IPA, ada juga sains yang mungkin menurut pandangan parents atau beberapa orang itu kayaknya sama-sama aja, padahal it's difference ya Mister ya, betul. Kalau kita bicara di maths-nya Singapura itu kita lebih ke bilangan, kemudian models ya Mister ya, gimana menstruktur pertanyaan word problem itu menjadi penyelesaian yang sederhana yang bisa dipahami oleh siswa. Kemudian kalau di matematika berbeda lagi. Artinya makanya kita akhirnya membuat sebuah struktur kurikulum yang begini Mister. Kita kuatkan dulu nih kalau di primary, kita kuatkan dulu di lower level itu untuk Inggrisnya. Jadi kita belajar English, Maths, bahasa Indonesia, dan kurikulum Merdeka yang lain itu di P1. Jadi kita taruh matematika itu tidak di P1. Kita taruh matematika itu di P3. Dengan harapan anak-anak benar-benar benar-benar masuk dulu nih Englishnya gitu. English di language-nya sama English di bilangannya, di maths-nya gitu. Karena sebenarnya kalau kita kalau kita iriskan nih, kalau kita bicara kurikulum yang diiriskan antara kurikulum Singapura dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum Indonesia, maka irisannya itu ada di fase kedua itu ya, misalnya di fase B itu di kelas 3 dan 4 itu. Jadi kalau di maths itu anak-anak sudah kenal bilangan ya Mister ya, perkalian, penjumlahan. Kalau perkalian kan penjumlahan yang berulang ya, seperti itu. Jadi di kelas 3-nya mereka sebenarnya sudah paham maths atau matematika in English gitu ya. Tinggal kita bicara bahwa di kelas 3 itu harus sudah hafal perkalian dan sebagainya. Karena kalau ketika dia ketemu matematika di kelas 3 itu dia sudah paham penjumlahan dan sebagainya. Nah, memang kita akhirnya memilihnya guru matematika itu yang paham juga maths gitu. Harapannya ketika kita bilang penjumlahan itu adalah subtraction misalkan gitu. Ketika kita bilang pembagian itu dividing gitu kan. Jadi sebenarnya anak sudah paham itu konsep bilangannya, tinggal ditambah mengenai matematiknya seperti itu Mister. Jadi nggak membebani semuanya itu di kelas 1 gitu ya. Kebayang ya, kalau anak kelas 1 dikasih matematika, dikasih math, dikasih English, dikasih bahasa Indonesia, padahal mereka belum punya struktur bahasa yang kuat gitu. Jadi harapannya dengan sedikit trik-trik seperti itu mengurangi beban anak-anak, dan juga secara konsep kurikulum terpenuhi semua target yang kita ingin capai seperti itu. Luar biasa ya. Dan mungkin dari preschool sendiri gimana Miss? Apakah menjadi hambatan sendiri atau justru sama gitu, saling melengkapi lah gitu? Kalau misalkan untuk hambatan sendiri, kebanyakan bertanya tentang apa sih kurikulum Singapura itu gitu. Jadi lebih beratnya itu di full English-nya tadi. Anak aku kan di rumah nggak dibiasain bahasa Inggris, gimana dong saat sekolah gitu. Sedangkan kan sebetulnya di preschool itu pembiasaan ya. Walaupun anaknya belum bisa bahasa Inggris, tapi kan karena terbiasa itu, insya Allah nanti akan jadi bisa kayak gitu. Itu lebih banyaknya kekhawatiran sih dari orang tua sendiri. Terus mengenai kurikulum Singapura tadi yang English, Math, Science itu kayak gimana seperti itu. Nah sebetulnya untuk di preschool itu kan balik lagi ya target tadi kan, di preschool sendiri kita itu pembagian assessment atau rapot itu kan setiap 3 bulan sekali ya Mister. Nah itu tuh kita breakdown gitu, untuk setiap targetnya itu ada masing-masing capaian yang ingin kita raih gitu ya sama-sama. Nah untuk per termnya ini kita biasa 3 bulan itu dipanggilnya per term kan. Nah untuk per termnya ini targetnya masing-masing beda gitu. Nah itu yang sebetulnya memudahkan orang tua gitu ya untuk
mengenal ciri khas Arvardia sendiri gitu, karena kalau misalkan diberikan semua di awal di satu term pasti anak juga bingung kan. Nah makanya di term 1 itu lebih kayak pembiasaan, mengenalkan diri sendiri dengan bahasa Inggris misalnya, atau dengan ya tadi kayak gerakan sholat, gerakan wudhu itu kita biasanya diberikan di term 1 dulu. Nah untuk term 2 targetnya beda lagi nih. Misalkan dia jadi imam di depan nih misalkan, terus lalu juga siapa yang kebagian azan, siapa yang kebagian jadi qomatnya gitu kan. Nah itu udah nanti di term 2 tuh mereka udah kenal, terus tahu gitu kalau misalkan targetnya itu berbeda setiap termnya kayak gitu. Nah seperti itu Mister, jadi lebih ke hambatannya pertama lebih ke kekhawatiran orang tua bagaimana anak itu di sekolah, dan juga kurikulum Singapura tadi gitu. Oke, jadi yang menjadi kekhawatiran orang tua ya, justru jadi ini anak di mana nih, sementara sekolah tuh full English tapi di rumah dia nggak full English nih. Betul. Gitu. Jadi menjelaskannya secara nanti juga ini akan terbiasa gitu. Iya. Nah, mungkin kita udah last question nih Miss Elvis dan Ibu. Nah, untuk apa sih tanggapan Miss Oci dan Ibu sendiri mengenai kurikulum Arvardia ini dengan tantangan Indonesia Emas 2045 gitu? Karena katanya kan kurikulum Merdeka ini adalah salah satu solusi pendidikan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Gimana ya? Oke. 2045 berapa tahun lagi ya Miss Oci ya? 20 tahun. 22 tahun lagi lah ya sekitar ya itu. Jadi sebenarnya anak-anak di tahun-tahun sekarang ya Miss Oci ya, yang kelak mungkin 20 tahun mendatang itu sebagai yang menduduki posisi-posisi penting ya di Indonesia. Artinya pada saat itu 2045 katanya kita bakal menjadi macan Asia gitu ya, yang secara ekonomi jago, secara kualitas sumber daya manusianya juga bagus gitu ya. Karena kita dapat bonus demografi ya Mister, di saat itu generasi muda kita sangat banyak. Artinya kita Arvardia sebagai sebuah lembaga pendidikan ini harus sangat bertanggung jawab dan mempersiapkan saat itu ya Mister. Jadi kepada parents semua mohon dipahami bahwa apa yang dikerjakan dan dilaksanakan di sekolah sekarang itu bukan untuk mempersiapkan untuk tahun-tahun ini ya, lebih ke tahun-tahun 2045 tadi loh gitu. Bahwa kalau saya bicara tentang primary ya Mister ya, bahwa pembiasaan dan kemudian upaya-upaya melatih anak-anak untuk bekerja keras, untuk menyelesaikan tugas tepat waktu gitu ya. Kalau kita cukup galak Mister untuk menyelesaikan tugas tepat waktu ya. Ketika anak-anak di primary tidak mengumpulkan di hari itu, maka mohon maaf nilainya 0 Mister. Karena apa? Semua itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau di Islam kita ada menjada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh itulah yang berhasil. Jadi bukan kita ingin menciptakan generasi-generasi yang lembek, tapi kita menciptakan generasi-generasi yang tangguh. Karena nanti you akan berkompetisi dengan jumlah orang yang banyak loh. Betul. Gitu. Dan you jangan jadi anak yang biasa-biasa aja gitu ya, tapi tunjukkan bahwa Anda akan menjadi anak yang luar biasa yang kita persiapkan dari sekarang, yaitu yang punya skill English sebagai basic language untuk berkompetisi global, kemudian basic Islamic yang dia bisa menyaring informasi dengan sangat akurat dan sesuai dengan kebutuhan dia dan zamannya. Karena kalau kita bicara scroll di media sosial itu kan, kalau kita misalkan nih nge-scroll Gus Baha misalkan, kan yang masuk ke kita juga yang seperti itu ya, ritmenya gitu ya. Kalau kita men-scroll yang berbau-bau negatif kan yang datang juga yang seperti itu gitu. Jadi kita benar-benar melatih anak untuk mampu menyaring gitu. Dan kita mempersiapkan anak-anak itu adalah yang siap berkompetisi sendiri secara mandiri. Karena kita sebagai guru dan sebagai orang tua ya, parents kan gak akan ngikutin kemana anak pergi ya, tapi melatih mereka untuk mandiri gitu. Yang namanya pendidikan adalah melatih mereka untuk bisa mandiri dengan creative thinking mereka untuk
mampu berkompetisi di dunia global tadi seperti itu, Mister. Jadi semoga nih teman-teman guru di Arvardia juga menyiapkan diri sebagai bapak dan ibu guru yang siap untuk menghasilkan generasi muda yang mampu berbicara dan berperan banyak untuk di tahun 2045 ini. Seperti itu. Luar biasa. Bagaimana Miss Oci sendiri, apakah punya pendapat sendiri mungkin? Tadi udah lengkap banget ya. Iya. Itu bagus banget kan. Sama sih kalau misalkan untuk sekolah ya, tujuannya sama seperti Bu Dwi tadi. Nah untuk harapannya ya di 2045 nanti itu kan, untuk kalau misalkan dipikir-pikir ya secara logika, masih lama nih gitu kan. Betul. Tapi malah untuk anak preschool ini itu yang usia emas ya, yang harus betul-betul jadi fondasi gitu kan, yang harus betul-betul dikenalkan. Kalau untuk di preschool sih lebih kayak gitu ya, bahasanya dikenalkan, dibiasakan seperti itu, dan dipersiapkan dengan cara, dengan permainan atau dengan metode yang bermacam-macam. Jadi membuat anak juga tidak bosan, tidak bingung, dan siap tadi gitu untuk setelah kegiatan ini harus ada kegiatan lain gitu, dan itu pun teachersnya berpikir bagaimana caranya dan metodenya agar diberikan kepada anak itu tidak sama terus-menerus seperti itu. Nah, itu sih harapannya yang bisa diberikan di preschool ya Mister untuk nanti 2045. Karena kami sebagai guru preschool hanya bisa mempersiapkan mereka di usia dini, karena betul-betul mereka itu wadah ya, seperti wadah kan, atau bisa disebut seperti spons gitu kan, menyerap apapun yang ada di sekitar mereka. Jadi untuk teachers pun ya harus berhati-hati gitu dari berbicara, dari memberikan contoh. Kadang mereka tuh suka membalikan dan lebih pintar. Kok Miss kayak gini kan kemarin kayak gitu katanya. Cerdas banget lah gitu ya. Jadi ya itu lebih harus berhati-hati untuk teachersnya juga, harus lebih siap teachersnya sih ya kalau misalkan untuk di usia dini gitu, karena mereka itu seperti ya menonton aja gitu, melihat oh teachersnya seperti ini, aku pun harus kayak gitu kan. Jadi ya lebih beratnya di situ sih, lebih diperlihatkan bagaimana attitude dan sikap dari teacher sendiri. Iya betul. Jadi seperti murid itu seperti cerminan kita gurunya gitu. Apa yang guru lakukan, siswanya juga pasti akan mencontoh seperti itu, dan itu yang bahaya juga gitu. Kalau kita berbuat salah tidak sengaja, mereka pun pasti seperti itu gitu. Jadi beratnya di guru itu seperti itu ya Miss. Iya betul. Mister boleh nambah sedikit? Boleh, silakan. Itu semua kan upaya kita sebagai manusia ya Mister. Betul. Jangan lupa kita bahwa semua itu adalah peran dari Yang Maha Kuasa, peran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalau boleh berpesan Mister kepada parents yang ada di luar sana, jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Saya baru paham tentang pemimpin sebagai orang-orang yang bertakwa. Artinya kita itu mendidik itu jariyah. Jariyahnya adalah misalkan nih kita sekarang mendidik nursery, maka si nursery itu nanti akan menjadi dewasa, kemudian mendidik anaknya, dan anaknya itu akan mendidik anaknya lagi. Jadi sebenarnya apa yang kita didik sekarang itu sangat menjadi sebuah bola salju yang berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Jadi saya juga mohon izin berpesan kepada para guru semuanya, sebelum Anda melangkahkan kaki ke sekolah, yuk doakan anak-anak kita agar dimudahkan dalam menerima informasi, dan kemudian kita sebagai gurunya diberikan kesehatan dan kreativitas yang luar biasa menghadapi anak-anak yang luar biasa juga. Gitu, Mister. Oke, wah tidak terasa ya, pembicaraan kita sangat-sangat tentang kurikulum ini sangat-sangat seru juga, kemudian juga sangat-sangat penting lah untuk sekolah, untuk para parents, untuk semua teachers juga.
Dan ya tentang kurikulum ini nggak akan pernah habis lah gitu, karena setiap tahun kita harus mengikuti Betul. perkembangan zamannya, kemudian juga menambah metode pembelajarannya, karena ya kita nggak akan berhenti di sini. Seperti itu pembicaraan kita mengenai keunggulan kurikulum terutama di sekolah Arvardia ini. Untuk para parents yang tertarik mendaftarkan anaknya ke sekolah Arvardia, di sini kita ada first batch Arvardia registration, yaitu sampai bulan Oktober. Tinggal 19 hari lagi nih, dan untuk mendaftarkannya bisa lewat ppdb.sekolaharvardia.sch.id. Oke. Dan untuk para parents yang kepo nih kegiatan apa aja, kemudian juga aktivitasnya, bisa kepo nih di IG-nya ada, yaitu sekolah_Arvardia, dan untuk Facebooknya ada Arvardia School. Oke, silakan untuk mencari tahu nih, barangkali para parentsnya, oh anak saya kayaknya cocok nih di sekolah ini karena kurikulumnya seperti ini, kegiatannya seperti ini. Oke, untuk para parents yang tertarik nih dengan pengen melihat nih Expodia seperti apa, silakan mengunjungi YouTube dan search aja Expodia. Di situ kita banyak konten mengenai sekolah Arvardia. Di situ kita banyak membicarakan entah itu tentang karakteristik anak yang berbagai macam gitu. Kemudian juga ada tentang sekolah Arvardia untuk lebih mengenal lagi, seperti itu ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami dan juga subscribe di YouTube kami. Oke, sekian episode kali ini mengenai kurikulum. Sampai jumpa di next episode di Expodia Explore Podcast with Arvardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.